Kita mau pembangunan, ayo kita nabur. Ayo kita nabur. Ya, pokoknya kalau nggak nabur hati-hati loh. Nanti tiba-tiba buka pintu ada belalang datang. Ada belalang kompak, ada belalang lahap. Dan yang terakhir belalang yang paling hebat, yang nggak bisa dibunuh dengan hama. Namanya belalang tempur, Satria Bajai. Dan dia akan datang dalam hidupmu dan mengambil semua harta. Saya sorry ngomong sama Anda. Buat saya kalau kita bisa terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan itu kehormatan. Kehormatan. Dan saya ngomong sama jemaat, kalau kamu nggak bisa bantu uang, jangan kecil hati, bantu doa, bantu tenaga. Mereka bilang, gua nggak pernah dengar pendeta ngomong kayak gini. Yang ada kita dipaksa-paksa, disindir, dikotbahin, disindir lagi, dan sampai kalau nggak nyumbang, pendetanya marah-marah. Khotbahnya marah terus. Saya bilang ngapain? Marah nanti tiba-tiba stroke di mimbar, mata dia. Percayalah kalau kamu punya integritas, masa depan cerah. Gak usah takut, uang itu masalah yang paling kecil. Sudah tahu, uang, maaf ya, adalah berkat yang paling rendah dari semua berkat Tuhan. Itu adalah uang. Uang itu harusnya ada di bawah kaki. Alkitab yang ngomong, bukan saya. Kalau kamu kejar uang, mata duitan, duitnya terbuang, ada saya. Tapi kalau kamu kejar Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan perintahkan Tuhan mengejar kamu. Saya ini ngomong, kita ini baru selesai dedikasi, tiba-tiba jemaat bilang, Pastor, aku diberkati Tuhan, aku mau buat ini ya, taat tepin ya, supaya depannya kalau ada pendeta datang nggak kepanasan atau nggak hujanan, jadi kita buat stadion di depan. Kata ngapain mahal pakai besi? Apa kita beli Habib, lalu kita bangun lagi di atas. Jadi ada dua gedung, indoor. Tadinya indoor dan outdoor, karena lapang yang kita keramiki semua supaya bisa jadi untuk makan, ngobrol dan semua. Kita jangan kalau panas, kalau hujan ditutup saja. Dan itu bukan murah. Lalu belum selesai itu tiba-tiba ada lagi saudara apa saudara yang beli tanah di belakang dan semua. Buat saya secara pribadi percayalah, kalau kamu punya integritas masa depan cerah. Amin. Tapi kalau kamu nggak punya integritas masa depan susah. Betul. Ada amin. Amin. Yang ketiga, karena integritas berpengaruh pada lingkungan. Integritas adalah kualitas yang Tuhan cari. Integritas menentukan masa depan Anda, dan integritas juga berpengaruh pada lingkungan. Ada amin sana. Kalau kamu punya integritas, percayalah lingkungan sekitarmu berubah sana. Yes. Karena mereka akan lihat integritas. Amin. Saudara, kalau saya datang nih ya, ada orang ngumpul-ngumpul, walaupun pendeta kadang-kadang suka ngomong jorok. Ada Pastor Robert, langsung diam semua saudara. Kenapa? Karena mereka tahu saya nggak suka hal-hal yang kayak gitu. Ada banyak orang kadang-kadang kompromi ngomongi orang, tiba-tiba saya datang, mereka tahu itu ada pendeta datang, kabur semua. Padahal mereka juga pendeta. Kenapa? Karena saya percaya integritasmu akan mempengaruhi orang. Saya mau udah, nggak usah ngomongi orang, ngaca. Kalau kita ngomongi orang, apakah kita udah lebih baik dari orang? Betul. Mereka takut. Kenapa? Karena mereka tahu saya orangnya seperti itu. Dan saya orangnya no compromise dalam hidup saya. Karena dalam prinsip saya, salah satu, I don't care. Saya nggak peduli. Semua orang mau ngomong apa, hidup saya nggak tergantung dari apa kata orang. Betul. Hidup saya tergantung dari apa kata firman Tuhan. Amin. Saya. Jadi saya pokoknya lompong aja hidup benar. Ada amin saya. Dan percaya integritasmu akan mempengaruhi lingkungan. Jangan sampai orang lagi lihat film porno seksi-seksi. Oh kita lewat, panggil biar lebih seru, dia malah punya lebih bagus. Itu bukan integritas mempengaruhi, malah kamu merusak. Buat saya secara pribadi, yuk kita belajar sama-sama. Yang terakhir, integritas adalah khotbah yang hidup. Nah, ini powerful sekali. Percayalah, the best preaching is not in the pulpit, bukan di mimbar. Khotbah yang terbaik adalah hidup Anda. Itulah integritasnya. Amin. Kenapa alasan kita harus punya integritas sebagai hamba Tuhan? Karena integritas adalah khotbah yang paling dahsyat dari itu. Kamu gak perlu banyak berkhotbah. Orang lihat hidup kamu, mereka tahu kamu orang yang berintegritas. Jadi sekali lagi saya berdoa supaya Anda dan saya punya integritas, apalagi kita hamba Tuhan. The servant of Jesus Christ. Buktikan sama orang-orang sehingga ART di rumah kita tahu bahwa Bapak benar-benar hamba Tuhan, Ibu benar-benar hamba Tuhan. Amin. Jangan sampai orang-orang di bawah Anda, orang-orang di sekitar Anda, apalagi asisten rumah tangga Anda,
Ini ya, Bapak sama Ibu, kalau hari Minggu suci banget kudus, tapi hari biasa kudis. Sebenarnya saya berdoa supaya tidak ada orang yang ngomong seperti itu. Supir Anda, orang-orang dekat saudara, mertua saudara, tetangga saudara, mereka akan ngomong hidup mereka hari Minggu dan hari Senin, Selasa, Rabu sama. Tidak ada kemunafikan, tidak ada kepalsuan. That is the best preaching. Itu khotbah yang terbaik. Dan percayalah, mereka pasti akan berkata, I will follow you because I hear, I see God is with you. Aku mau ikut Bapak ini, aku mau ikut Ibu ini, karena aku dengar, aku lihat dengan mata kepalaku bahwa Tuhan ada sama mereka. Ada amin. Saudara tahu Zakaria 8 ayat 23 harusnya terjadi kalau orang punya integritas. Saudara tahu Zakaria 8:23 akan terjadi di mana 10 orang dari berbagai bangsa, bangkai bahasa akan datang memegang puncak jubah saudara dan berkata, aku mau ikut kamu karena aku dengar Tuhan ada dan nyata dalam hidup. Kenapa belum terjadi? Karena kita tidak punya integritas yang baik. Percayalah, kalau kamu the man of integrity, maka orang akan datang dan berkata, aku mau ikut kamu karena aku lihat Tuhan ada dan nyata dalam hidupmu. Aku lihat Kristus. Tahu nggak saudara, kita ini dipanggil to become a display of Jesus Christ. Berapa banyak Anda pernah beli rumah atau Anda beli tanah? Kadang-kadang kalau Anda ke mall misalnya, ke Solo ke mall, tiba-tiba Anda lihat ada orang jual apartemen. Oh, di sini kamar 1 sekian, kamar 2 sekian. Kalau gereja aja korupsi, jangan heran kalau orang-orang korupsi. Lah kalau di dunia itu orang DPR semua, proyek-proyek ini semua bacaan semua. Jangan heran karena pendeta juga main bacaan ya. Orang mau nolong malah dirongrong. Orang mau tolong malah digonggong. Terus serius ini kehidupan. Anda boleh ketawa tapi jujur kita menertawakan diri kita sendiri. Come on. Saya nggak ada urusan mau diundang lagi, nggak diundang. Nggak ada urusan, saya nggak punya kepentingan. Saya cuma menceritakan kalau kamu mau masa depan bagus, kamu mau jadi berkat, hiduplah dengan penuh integritas. Yes, amin. Anda boleh kalah uangnya sama mereka, tapi Anda harus menang integritasnya. Amin. Mereka pasti segan sama Anda. Yes. Mobilmu boleh kalah lebih bagus dari mobil dia, tapi integritasmu harus lebih bagus dari mereka. Amin. Usahamu mungkin rumahmu nggak lebih bagus dari mereka, tapi integritasmu harus jauh lebih bagus dari mereka. Amin. Dan mereka akan respect. Percaya kata saya. Integritas itu penting. Percaya kata Yesus. Amin. Next, saudara. Lalu gimana caranya berintegritas? Siapa yang mau jadi pribadi yang berintegritas sekarang? Nah, yuk kita belajar dari 3 tokoh Alkitab yang punya integritas tinggi. Sebenarnya tokoh Alkitab banyak yang punya integritas. Tapi saya mengajak Anda untuk belajar dari 3 tokoh yang menurut saya punya integritas yang luar biasa. Yang pertama adalah Yusuf. Yusuf ini adalah integritas yang luar biasa. Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Nanti baca di rumah, renungkan di rumah. Bagi Yusuf, integritas itu adalah kejujuran. Kejujuran adalah integritas. Tadi kan slide pertama kalau Anda lihat, integritas ada truth, truliness, moral action, attitude, etik, apa semua. Nah, bagi Yusuf integritas adalah kejujuran. Kejadian 39 ayat 34. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Percaya pada saya, kalau kamu punya integritas, kamu orang jujur, orang-orang akan mempercayakan lebih banyak dalam hidup saudara. Amin. Nah, kalau manusia aja nggak bisa percaya saudara, bagaimana Tuhan saudara? Nah, manusia mau percayakan kita nggak jujur orangnya, gimana saudara? Saya mau ngomong sama Anda, kalau Anda jujur, Anda dikasih kuasa sama orang saya. Yusuf dikasih kuasa sama bosnya, karena dia lihat Yusuf orangnya jujur dan penuh integritas. Dan bosnya ngomong, semua ini di bawah kekuasaan kamu. Kenapa? The man of integrity. Kalau kamu mau dipercayakan Tuhan jemaat, mau dipercayakan Tuhan gereja, mau dipercayakan Tuhan aset, dipercayakan apapun, semuanya benar. Yang seperti di slide pertama, ada moral, ada attitude, ada etik, ada semuanya.
ada good character, dan is integrity. Tapi saya mau cuma ambil 3 yang penting dari 3 tokoh Alkitab. Yang kedua adalah Daniel. Integritas berarti komitmen. Daniel pasal 6 ayat 10-12. Dibilang ini, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan demi didengar Daniel bahwa surat keputusan telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya di dalam kamar atas tingkap langit yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa memuji Allahnya seperti yang dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk mendapati Daniel dan berdoa dan memohon kepada Allahnya. Anda pasti tahu bahwa posisi Daniel adalah sebagai pejabat tinggi. Ini pejabat tinggi kerajaan Media Persia. Membuat pejabat lain itu iri sama dia dan tidak senang, lalu pengen menjatuhkan Daniel. Lalu mereka mempengaruhi raja untuk mengeluarkan sebuah perintah untuk melarang orang ibadah kepada siapapun kecuali raja. Tapi bagi Daniel, integritas adalah komitmen. Dia berkomitmen. Yang pertama, dia ngomong, aku tidak mau menajiskan diri dengan santapan raja. Dia nggak mau duniawi, dan dia nggak mau melakukan itu, dan dia komit, dan dia lakukan itu komitmen. Kalau Anda bilang, Tuhan aku mau hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, komitmen dan integritas. Apapun nggak akan bisa melarang Anda, memujarkan Anda. Bagi Daniel, integritas adalah komitmen, dan salah satu komitmennya dia menyembah Tuhan sehari 3 kali. Tiba-tiba ada larangan, tidak boleh menyampaikan permohonan atau ibadah kepada siapapun kecuali raja, akan ditangkap, dimasukin ke gua singa. Bagi Daniel, I don't care, katanya saudara. Jadi Bapak I don't care itu sebenarnya Pak Daniel, saudara. I don't care. That is integrity. Kalau dia sudah ngomong hidupnya kayak gini, komitmen sama Tuhan, orang mau ngomong apapun, I don't care. Dia tetap berdoa 3 kali sehari. Habakuk, integritas adalah responsibility, tanggung jawab. Habakuk pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga, kalau Anda baca, itu tentang Habakuk luar biasa. Nah, saya cuma mau buka Habakuk 3 ayat 17. Dibilang ini, inilah yang namanya komitmen. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan dia bilang hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun omset turun, sekalipun uang nggak ada, sekalipun semuanya. Ini yang Habakuk bilang, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. My Lord is my strength. Allahku adalah kekuatanku, dan seterusnya. Nah, kalau Anda pelajari tentang Habakuk dikenal sebagai nabi yang memiliki integritas dalam kepemimpinan. Situasi sulit yang dihadapi, penindasan, ketidakadilan, kekerasan, tidak membuat dia meninggalkan Allah. Habakuk tetap berharap dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menegakkan keadilan atas orang benar. Mau saudara dihianati, mau saudara ditinggal, saudara mau ditikam sama orang, pengusaha yang support Anda tiba-tiba keluar dari gereja Anda dan pindah ke gereja lain, Anda difitnah orang, Anda dilakukan apapun, integritas adalah orang yang tanggung jawab dan tidak akan melepaskan tanggung jawab. Udahlah, gua gak mau jadi pendeta lagi. Saya sudah melayani full time, saya dihianati, saya ditinggali. Ini majelis memang benar-benar majelis manusia jemaat iblis. Benar-benar dan sebagainya. Anda kecewa, Anda marah, tinggali tanggung jawab. It's not integritas. Integritas apapun yang terjadi, dia akan tetap take responsibility to carry the cross. Ingat, kita hamba Tuhan, kita khotbah orang. Ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib setiap hari. Jadi kalau kamu diomongi orang, kamu difitnah orang, kamu dikatain orang, bahkan ditinggalkan oleh donatur kamu, tetap jangan pernah lepaskan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Karena itulah integritas. Amin. Percayalah saudara, kapanpun Tuhan bisa memulihkan keadaan Anda dengan sekejap mata. Lihat bagaimana Yusuf dihianati. Cari di mana-mana kita cari. Kamu ada enggak? Wah, saya juga nggak dapat. Nah, yang tahu itu berarti generasi tua, yang nggak tahu cari penyelesaian kan, cari gitu. Tuhan kita is not to become popular, is not to become rich. Walaupun dia ngomong, ada ayatnya pastor, dia rela kaya, rela jadi miskin supaya gua sugih kaya raya. Saudara jangan pakai ayat untuk terjemahan seenakmu.